Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku para pemirsa, dimanapun berada, selalu berbahagia, masuk surga bersama keluarga, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam di Indonesia termasuk umat Islam yang jumlahnya sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan negeri muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Itu tidak kita pungkiri keberadaannya, sehingga umat muslim yang besar yang ditakdirkan menghuni negeri yang bernama Indonesia yang telah berusia 75 tahun ini harus melakukan introspeksi besar-besaran. Introspeksi dalam makna apakah selama ini jadi subjek atau cuma jadi objek. Karena kita harusnya sebagai umat muslim terbesar jadi subjek dan objek di negeri ini. Meskipun itu masih panjang perjuangan. Umat Islam di mana-mana dari semua aspek kebanyakan hanya sebatas objek. Kebutuhan sehari-hari kita saja yang mencukupi, yang menyediakan adalah orang lain. Ini harus menjadi bahan renungan bagi kita. Pakai pasta gigi, minyak goreng, dan seluruh pernik-pernik kebutuhan harian kita, mestinya kebutuhan fisiologis kita ini dipenuhi oleh diri kita sendiri. Bukan kita jadi objek oleh orang lain. Akhirnya ketika orang lain itu menguasai ekonomi, akhirnya kita muncul kecemburuan, keirian, padahal kita sendiri yang dari awal tidak mau menjadi subjek, tidak mau menjadi pelaku, hanya maunya jadi objek. Ketika kita diperintahkan pergi haji misalnya, mestinya bukan saja mau berhaji dan bisa membayar haji, mestinya kita mampu menyediakan pesawat untuk perginya, kita bisa menyediakan hotel untuk kita tempati di sana, terus seluruh kebutuhannya, baik itu pakaian ihram, sampai kepada pernik-pernik oleh-oleh yang kita bawa. Mestinya kita umat Islam sendiri berkreasi untuk menjadi subjek. Selama ini kita masih menjadi objek dalam hal ini. Ketika kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka tetap saja bukan pesawat yang kita bikin yang kita gunakan. Dan tetap saja bahkan pakaian ihram yang kita kenakan bukan kita juga yang bikin. Bahkan ketika kita pulang ke kampung halaman, oleh-oleh yang kita bawa, itu juga bukan kita yang bikin. Jadi ternyata ini menunjukkan kepada kita bahwa kita masih sebatas objek. Mestinya sentra-sentra umat Islam yang di pesisir, yang pohon kelapa itu sangat banyak, mereka membuat minyak goreng tersendiri, betapapun beratnya, betapapun susahnya, betapapun panjangnya, kita harus mandiri. Tidak bisa bergantung sama orang. Karena ketika orang mampu mengumpulkan harta secara ekonomi, dan itu tidak mungkin diberikan kepada kita, untuk syiar-syiar kita, untuk memperjuangkan kalimatullah, itu tidak mungkin. Bahkan yang paling banyak adalah digunakan untuk dirinya, kelompoknya, dan juga kadang-kadang untuk menghalangi laju daripada syiar agama ini. Inilah pentingnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, dan sungguh kami tulis, Allah telah menulis di dalam kitab Zabur. Bukan saja di dalam kitab Zabur, yang sebelumnya telah tertulis di Lauh Mahfud. Di kitab Zabur tertulis, di Lauhul Mahfud tertulis, dan Al-Quran juga mengulangi lagi. Apa isi tulisannya? Apa isi tulisan di Lauhul Mahfud? Di kitab Zabur itu ternyata sama. Annal ardo yarithuha ibadiyas solihin.
bahwasanya bumi Allah ini diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi bumi dan isinya ini diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak akan membuat fasad, kerusakan. Itu tertulis di dalam kitab Zabur, tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis di dalam Al-Quran. Sehingga kalau sekarang bumi dan isinya tidak digenggam oleh orang baik, orang soleh, maka apakah tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz, yang diulangi di kitab Zabur, juga tertulis di Al-Quran Suratul Anbiya ayat 105, itu kita katakan salah? Tentu tidak. Allah berkeinginan bahwa bumi dan isinya itu diwariskan kepada orang-orang soleh. Tapi kalau orang-orang solehnya ternyata tidak mewarisi, maka itu tidak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang salah dari orang solehnya ini. Sehingga membiarkan lini-lini, pusat-pusat kehidupan, simpul-simpul kehidupan, simpul-simpul ekonomi digenggam oleh orang-orang yang tidak soleh, yang mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk melampiaskan syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya, bahkan kecenderungannya membuat kerusakan, judi, berfoya-foya, dan lain-lain sebagainya. Maka yang salah adalah kita. Yang salah adalah kita. Inilah harus kita berdayakan masyarakat kita agar mereka berdaya, berkreasi, bisa mewarisi simpul-simpul kehidupan ini. Tidak sebagaimana sekarang, kebanyakan kita jadi objek. Kita tidak jadi subjek. Mestinya kita jadi subjek sekaligus kita jadi objek. Ketika ada tablik akbar di suatu masjid, ada keramaian di situ, mestinya yang jualan di situ adalah kita-kita. Apa yang dibutuhkan? Oh, makanan, cateringnya dari kita. Dari kita. Terus kebutuhan pakaian, apa semuanya, aksesoris yang dijual. Mestinya itu menghidupkan sentra-sentra ekonomi. Diberdayakan. Maka jangan heran dan jangan kita meratapi ketika 1% penduduk negeri ini menguasai kekayaan negara 50%. Kita jangan mengeluh meskipun ada faktor struktural yang juga ini harus memberikan peluang kepada masyarakat atau rakyatnya. Tidak boleh dibiarkan ini berlangsung-langsung. Karena ini penyakit yang suatu saat jika ini meledak, maka itu akan mengganggu daripada keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu dengan apa kita berjuang? Kita dengan berjuang saja, itu pertama yang disebut oleh Allah itu harta. Jadi kalau simpul-simpul ekonomi orang-orang soleh tidak kuasai, diserahkan ke orang lain. Ya orang lain belum tentu digunakan untuk taat kepada Allah. Maka alangkah baiknya jika itu dikuasai orang-orang soleh, orang-orang yang benar, minimal orang-orang yang tidak berbuat kerusakan atau kemaksiatan. Karena ketika memperjuangkan kebenaran ini, maka harta dan jiwa itu oleh Allah disebut harta terlebih dahulu. Ini dapat kita lihat di dalam Quran Suratul Hujurat. Allah menyebut bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, dan dengan jiwa. Jadi harta terlebih dahulu disebut, baru dengan jiwa kita. Al-Hujurat ayat 15. Maka ketika saya pribadi menyaksikan ada seorang pedagang kaki lima, saya lihat ia dagangannya laris dan dia bersih, higienis, saya doakan dia. Meskipun saya tidak kenal, tapi saya lihat dengan atribut Islam yang dia kenakan, dia adalah saudara saya. Maka saya doakan, ya Allah berkahilah usahanya. Jadikanlah dia orang yang semakin, karena minimal akan dinikmati oleh orang-orang yang soleh, saudara-saudara kita. Makanya kalau ketika ada kesuksesan yang dialami oleh saudara kita, meskipun bukan kita harus ikut bersyukur. Daripada nanti jatuh ke tangan orang fasik yang akhirnya hanya untuk menghalangi daripada syiar ini. Para pemirsa dimanapun berada, insya Allah masuk surga, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita merenung untuk memikirkan agar kita menjadi subjek sekaligus objek di dalam kehidupan ini. Karena ketika Rasulullah itu sakratul maut, dari sekian kata yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Artinya apa? Setiap kita yang mengaku umat Nabi Muhammad harus punya kepedulian terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka ekonominya babak belur, kita harus pikirkan.
Kalau mereka selalu di pojok-pojok kehidupan, harus kita pikirkan. Kalau mereka tidak terberdayakan karena faktor struktural, dan kita punya jabatan kekuasaan, maka kita bantu mereka dengan apa yang kita miliki sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada Allah dan juga di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut ummati berkali-kali menjelang ajalnya. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.